Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Perkenalkan saya Dr. Elizabeth dari Universitas Ciputra. Pada saat ini saya akan menyampaikan undangan ya. Kami ingin mengundang adik-adik sekalian mahasiswa kedokteran untuk hadir di acara workshop ya, workshop presentasi pilihan karir. Nah, kita kasih judulnya I Say Yes to My Future Career karena ya ada baiknya kalau kita itu mempersiapkan diri dari sekarang ya, sejak Anda ini mahasiswa, mungkin mulai dari semester 1 atau yang sudah mendekati koas atau bahkan sudah hampir lulus atau sudah mau persiapan UKM PPD. Ya, saya kasih judul ini karena jika sudah tiba waktunya Anda akan menyambut karir pilihan Anda itu dengan lebih bersemangat seperti kayak dilamar gitu ya, proposal semangat dengan penuh antusiasme belajar untuk mencapai mimpi Anda. Ya, eh, jadi sekarang kan Anda sudah masuk ya, sudah berpredikat sebagai mahasiswa kedokteran, mungkin sudah ada yang dipanggil kakak dan kakak DM atau sudah dipanggil dokter ya di rumah sakit tempat Anda koas ataupun yang sedang internship atau bahkan yang sudah ada alumni Universitas Ciputra yang sudah bekerja. Selamat ya untuk pencapaian Anda masing-masing. Nah, bagi yang masih sekolah atau yang sedang memperjuangkan karir ya, sedang merintis karir, bagaimana pengalaman Anda sejauh ini? Ya, apakah semangat dan motivasi itu masih membara atau mungkin karena kesulitan-kesulitan, banyak tugas, banyak ujian, kok rasanya enggak habis-habis, saya enggak punya me time. Nah, kadang itu juga bisa mengurangi motivasi kita kalau kita tidak mengelolanya dengan baik. Karena kenapa kalau kok kita itu harus mengelola semangat, motivasi, dan kita harus selalu menambah inspirasi dari berbagai sumber ya, baik dari teman kuliah ataupun dari senior-senior yang sudah praktek atau dari mentor-mentor Anda di kedokteran ya, mentor-mentor Anda di pendidikan, baik yang di undergraduate ataupun yang di rumah sakit. Karena hal itu akan mengurangi stres Anda dan Anda bisa menikmati perjalanan Anda. Anda bangun pagi bisa semangat gitu ya. Wah, ada pasien apa lagi ini di rumah sakit? Siapa yang bisa saya layani hari ini? Atau kalau yang masih kuliah, apa ini? Pelajaran apa lagi nanti? Saya bisa dapat apa hari ini? Ya, apakah saya bisa belajar mengerti bahwa ternyata fungsi jantung itu erat hubungannya dengan paru-paru, erat ada hubungannya juga dengan otak. Kalau kita khawatir jantung kita ikut bekerja keras. Nah, misalkan seperti itu ya. Anda harus jaga motivasi itu agar Anda bisa belajar dengan baik, mencapai tujuan dengan baik dan tidak stres. Ya. Jadi ada beberapa tips yang bisa kita kerjakan untuk mengatasi masalah-masalah itu. Antara lain kami dari Ciputra akan mengadakan event yang wajib Anda hadiri ya sebagai dokter, calon dokter, mahasiswa kedokteran wajib mendengarkan sharing session dari para dokter-dokter kita. Jadi eh, dokter di masa depan, khususnya karena kita ini eventnya dari Ciputra ya, yang tagline-nya itu entrepreneur, Anda juga bisa berkarir sebagai entrepreneur ya. Nah, dokter seperti apa yang entrepreneur itu? Dokter yang bisa mengubah sesuatu yang mungkin dinilai tidak bagus ya, atau situasi yang eh, memprihatinkan menjadi sesuatu yang bisa bermakna dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, juga keunggulan kita adalah di pencegahan. Jadi kita akan belajar ya bagaimana kedokteran pencegahan itu dan juga ada banyak pilihan future karir untuk berkiprah di global ya karena sejak COVID internasional terbuka
luas ya. Jadi ada kemungkinan dokter-dokter di luar negeri, dokter-dokter di negara maju itu juga berasal dari dokter-dokter di Asia ya. Nah, kesempatan untuk adik-adik misalkan seperti itu ya. Misalkan Anda akhirnya memutuskan mau berkarir di dunia global. Nah, monggo silakan kita dengar paparan nanti dari ahlinya ya. Jadi di antara banyaknya pilihan karir kedokteran. Ada yang mau jadi dokter umum karena bisa melayani banyak kalangan masyarakat, tidak hanya spesifik di satu topik tertentu. Ada yang kepingin fokus melayani kesehatan mental, jadi psikiatri. Ada yang ingin jadi rehab medik, ya dokter spesialis rehab medik. Karena apa? Karena bermanfaat. Saya bisa melatih orang yang istilahnya hopeless ya, dengan disabilitas mereka, tapi mereka bisa diperbaiki kualitas hidupnya. Mungkin ada yang ingin jadi dokter jantung atau yang lain, ya. Masing-masing punya mimpi dan punya keinginan. Kalau Anda belum, nah Anda tambah wajib datang ya, karena di sini kita akan mendengarkan sharing ya. Kenapa kok seseorang itu memilih spesifikasi tertentu atau spesialis tertentu, supaya Anda bisa mempersiapkan jauh-jauh hari. Ya, tidak mendadak kepingin jadi spesialis. Ya, nah ini eventnya. Eventnya akan diadakan di 12 September di Ciputra. Kalau bisa datang aja supaya lebih engage ya, ketemu sama para narasumber kita. Ada Dokter Pratama yang sekarang sedang mengambil PhD di Rochester University Amerika. Silakan scan barcode, kita ketemu dan ngobrol di sana ya. Nah, untuk memaksimalkan kehadiran Anda, karena ini kan adalah istilahnya motivasi ya, untuk Anda itu bisa paling tidak memikirkan your next future itu apa, mau berprofesi sebagai dokter yang apa ya, spesialis apa, mau jadi GP, general practitioner, mau jadi pediatrician, mau jadi obstetricianist, mau jadi rehabilitationist, atau ada juga paparan dari kedokteran forensik apalagi itu ya. Nah, jadi akan lebih maksimal kalau Anda itu mencoba membuat dulu apa sih visi Anda untuk diri Anda sendiri. Apa yang Anda inginkan, Anda geluti setiap harinya di masa depan. Nah, misi ya, misi dan visi itu penting untuk membuat Anda itu kayak istilahnya hot button ya. Kalau misalkan down dikit, ingat lagi visi misi Anda apa. Pencet hot button itu supaya energi Anda itu bisa keluar lagi gitu ya. Nah, tentunya tidak melulu Anda cuma bermimpi ya. Anda harus bikin strategi dan bikin action plan untuk bisa mencapai misi Anda tadi. Tuliskan di dalam dream board. Gak usah malu ya adik-adik ya, nggak usah malu-malu. Karena dream board itu sebetulnya hanya untuk Anda. Kalau Anda mau dimentor, itu lebih baik lagi. Karena orang yang mau jadi mentor Anda tahu apa keinginan Anda. Dan Anda bisa di mentor lebih maksimal ya, karena Anda sendiri sudah kenal apa maunya Anda gitu ya. Nah, nanti tinggal diskusi. Apa yang Anda tuliskan mungkin juga bisa berubah 2 tahun lagi ya. Nggak apa-apa. Yang penting sekarang ini Anda sudah punya target ya. Anda mau target misalkan Anda kepengen jadi dokter jantung gitu ya. Mungkin Anda sekarang lebih menambah ya, menambah mungkin dari YouTube, dari Coursera, belajar ECG sejak dari mahasiswa tingkat 1, tingkat 2 mungkin, karena tingkat 1 Anda sudah belajar ECG loh ya nanti. Nah, tapi itu kan masih ini ya, teaser gitu. Nah, kalau Anda kepengen dari dokter jantung, mungkin sejak dini Anda lebih baiknya tuh mempersiapkan. Datang webinar-webinar yang membahas tentang jantung. Kenapa? Karena dengan datang dengan aktivitas, dengan action plan seperti itu, Anda bisa semakin jelas apakah saya itu
benar-benar akan bisa menikmati jadi dokter jantung atau enggak. Selama Anda bisa menetapkan itu semasa kuliah, akan lebih baik karena begitu, oh ternyata dokter jantung itu harus 24 kali 7 itu siap untuk pasien, misalkan seperti itu. Karena kan Anda berhubungan dengan emergensi. Dokter anestesi juga seperti itu. Nah, kalau kebetulan saya ini wanita dan saya bakalan berkeluarga, saya mungkin keluarga saya keberatan kalau saya berprofesi 24 jam kali 7 untuk pasien. Nah, mungkin Anda bisa memikirkan profesi yang lain, pilihan profesi yang lain. Jadi, buatlah visi misi Anda pribadi, buatlah dream board Anda dengan step-step untuk bisa mencapai impian Anda itu dengan lebih baik, ya. Kemudian di breakdown menjadi target-target kecil, misalkan ikut webinar, ikut Coursera, belajar ini, belajar ACLS, misalkan ya, seperti itu. Nah, ini contoh. Jadi buatlah visi misi, kenapa Anda kepingin, terus goal and objektifnya, strategi, taktiknya, dan action plan masing-masing. Kemudian ini contoh ya, misalkan orang itu mau jadi master scuba diver, dia tidak bisa tiba-tiba jadi master scuba diver, dia harus mulai dari yang paling awal. Misalkan dia belajar emergency first response, dia harus mengalahkan diri sendiri dulu paling enggak, ya kan, mengalahkan diri sendiri. Orang bisa berenang di kolam, beda tentunya berenang di open water. Ya, dia harus mengalahkan mungkin ketakutannya kalau ada binatang-binatang di bawahnya. Ya, demikian. Ini contoh yang saya ambil dari internet ya. Tapi ada juga beberapa contoh yang kakak-kakak atau adik-adik kelas Anda buat karena sejak tahun 2022 mahasiswa FKUC sudah ada pembekalan tentang soft skill ya, soft skill dan mata kuliah teknologi. Jadi ini bagian dari kurikulum kami. Jadi Anda tentukan kurang lebih dream board yang Anda buat bisa seperti ini ya. Knowledge, skill, dan attitude apa yang harus Anda lengkapi. Misalkan kepengen praktek di UK. Oke, start from now you have to practice English. Ya, belajar Inggris. Punya sertifikat-sertifikat Inggris untuk bisa, paling enggak itu pintu pembuka Anda untuk misalkan bekerja di luar negeri. Ya, nah, seperti itu. Kemudian Anda juga harus memperhatikan diri sendiri ya. Anda harus punya hobi, Anda harus punya me time walaupun di tengah-tengah jadwal yang hektik. Nah, itu juga diajarkan di mata kuliah soft skill kita. Jadi tetap Anda itu punya prioritas mengejar mimpi, tapi Anda tidak boleh lupa dengan well-being ya, well-being Anda sendiri. Itu Anda pikirkan, Anda coba tuliskan ya. Berbagai cara, berbagai template Anda boleh pakai, Anda boleh bikin sketch sederhana karena tidak ada nilainya, tapi maknanya besar untuk Anda sendiri. Ya, contohnya ini ada yang pengen jadi spesialis jantung di Malaysia, tentunya harus mempersiapkan diri, ya kan? Contoh ini ya, contohnya harus bisa mempersiapkan diri, paling enggak bisa looking after herself, ya. Nggak mungkin kan sekolah di luar negeri bangunnya kesiangan terus kan nggak mungkin. Nah itu hal-hal kecil tapi harus Anda mulai pikirkan untuk yaitu tadi mengurangi stres Anda. Ya, nah ini juga ada contoh yang pengen jadi pediatrician. Nah, kenapa karir presentasi ini kami adakan? Karena mungkin ya, Anda kan prakteknya itu pasti ya, ini bukan mungkin. Anda prakteknya itu kan 7 tahun mungkin paling paling lama ya kalau untuk mahasiswa 2024 yang baru masuk, mungkin Anda prakteknya 7 atau 8 tahun yang akan datang. Bayangkan profesi apa yang saat itu lebih banyak dibutuhkan daripada saat ini ya. Karena pergeseran pola hidup. Kalau dulu banyak anak, banyak rezeki, misalkan ya. Nah sekarang, Anda kan tentu juga mengikuti sosmed, mengikuti news gitu ya. Orang kalau bisa nggak mau punya anak banyak-banyak. Bahkan mungkin ada yang nggak mau punya anak.
karena biaya pendidikan mahal, biaya kesehatan mahal. Nah, sedangkan usia harapan hidup di Indonesia juga mulai meningkat. Tapi apakah diikuti dengan kualitas hidup yang bagus? Nah, itu PR besar kita bersama. Nah, kalau Anda nanti prakteknya 7 tahun, 8 tahun lagi, apakah pasien Anda juga hanya orang Indonesia? Belum tentu. Mungkin pasien Anda orang luar negeri yang bekerja di Indonesia, jadi Anda juga harus punya awareness untuk mencapai hal tersebut, ya. Jadi sekali lagi ajakan kami, Anda merefleksi dan tanya diri sendiri, iya ya, aku nih mau kalau sudah selesai jadi dokter, nah di Indonesia jadi dokternya itu dokter umum dulu, ya. Apakah mau berkarir sebagai spesialis? Kalau mau berkarir jadi spesialis, kira-kira saya tulis dulu. Pengen deh jadi dokter rehab medik. Saya dulu pengen jadi dokter rehab medik. Tapi nasib berkata beda. Bukan nasib ya. Kalau nasib itu kan pasrah, tapi enggak. Saya berprofesi sekarang ini dengan kesadaran sangat amat dan saya menikmati. Jadi refleksi dan tanya pada diri sendiri buat dream board Anda dan jangan lupa ya hadir nanti ya di acara tanggal 12 ada pembicara-pembicara yang bisa menjadi inspirasi teman-teman sekalian. Bisa scan barcode atau segera menghubungi nomor yang ada di bawah. Terima kasih. See you in the event.